Assalamualaikum. Kita tes dulu ya suaranya ya. Sudah terdengar? Best toys sekalian, sudah bisa mendengar suara saya? Halo Kak Siva, Kak Pandi, Kak Legitia, Kak Afdol, Kak WOD ya, Kak Hasif. Nice ini kedengaran berarti ya, aman ya. Alhamdulillah. Bentar minum ya. Alhamdulillah aman. Iya teman-teman, maaf ya, live-nya mundur dari jam yang diposter karena isya-nya sekarang agak terlambat. Jadi saya sama Mas Bagas juga tadi udah kontakan nyelesain isyaan dulu gitu. Alhamdulillah. Teman-teman juga mungkin baru pada selesai ya, terutama yang ikhwan mungkin baru pada pulang dari masjid. Alhamdulillah. Baik, kita buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan juga kita memuji kepada Allah dari segala apa yang telah dinikmatkan kepada kita semua ya. Apa yang mungkin banyak sekali belum terungkap dalam kehidupan kita, yang masih menjadi misteri dari takdir kita. Tapi insya Allah semuanya telah disiapkan dengan yang terbaik. Maka kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Kemudian juga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliau Islam bisa lengkap diterima oleh kita semua. Yang berkat beliau kita tidak kehabisan teladan-teladan contoh terbaik sebagai manusia, sebagai muslim yang hidup di bumi ini. Alhamdulillah. Nah malam hari ini teman-teman semua ya, trennya nih ya, akhir bulan ya, tanggal tua ya. Pertama mungkin tanggal tua ya. Alhamdulillah ya, tanggal tua. Gimana nih, masih aman gitu ya. Tapi tanggal tua bulan ini nggak sembarang tanggal tua ya, karena di bulan ini ya, biasanya orang-orang itu mulai mengukur tentang capaian-capaian resolusinya. Sudah sejauh mana sih tercapai? Coba dong tulis di komen, terus di kolom komen, buat teman-teman yang nargetin nikah di tahun 2023. Boleh yang sudah tercapai, boleh. Walaupun kayaknya kecil kemungkinan ya kalau udah tercapai terus nonton live-nya Toy itu kadang nanti malah di cewer sama istrinya ya, taunya taruh lagi. Boleh ya. Ya sudah nargetin cuman belum tercapai, ataupun yang nargetin di 2024, nah, boleh komen dulu nih gimana. Ataupun yang belum berani nargetin ya, wah ini Kak RRAA Kak Ra ya, tahun 2024, bismillah ya, kita doakan ya. Ya nyebutin, kita doain semuanya ya, 50 orang insya Allah kita doakan semuanya. Semoga Kak Ra ini ya bisa nikah di tahun 2024. Ada lagi? Oke, secepatnya ya, amin. Oke, secepatnya nih, besok nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Wah, Mas Bagas sudah hadir ya. Oke, alhamdulillah. Nah, yang ngomong-ngomong tentang akhir bulan, terus juga akhir bulan di tahun ini gitu, banyak yang nargetin tentang resolusi, baik yang tahun ini belum tercapai maupun pengen disusun di tahun depan gitu. Namun juga sebenarnya ternyata tidak mudah ya. Mayoritas kita itu tidak mudah dalam mencapai target-target yang kita buat. Nah, seringkali kita itu hanya berpikir ataupun membuat resolusi tadi berdasarkan imajinasi kita ataupun spontan. Ting, aku mau ini gitu. Gampang jadi listnya, tapi ternyata sulit dalam mengamalkannya gitu. Nah,
agar tidak berulang kegagalannya di tahun-tahun berikutnya ya, sehingga resolusi tadi cuma jadi resolusi tahun ini jadi resolusi tahun depannya tidak pakai tahun ini lagi gitu, biar nggak gagal-gagal terus. Nah, kita insya Allah datangkan beliau seorang yang concern di bidang self improvement. Alhamdulillah kabar baiknya ya, se-value sama kita semua di Tarafal Indonesia. Jadi self improvementnya ini lebih kepada menekankan dari perspektif Islam. Nah, insya Allah nanti relate ya dari kita semua. Mas Bagas Rais Rabani ya, kita undang sekali ya, kita undang bareng-bareng ya untuk kehadiran beliau nih. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Bagas? Alhamdulillah, sama-sama Semarang, tidak pernah bertemu. Saya sekarang di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, saya sekarang di Bandung, Mas Dimas. Aduh, ini terakhir live. Duh, ini perubahannya banyak nih Mas Dimas ya. Pertama kami ucapkan ya atas pertama pernikahannya, kemudian yang kedua sekarang sudah dikaruniai putri ya. Alhamdulillah. Seorang putri, Masya Allah. Semoga dijadikan keluarga yang penuh keberkahan dan saling bersamai dan ketaatan, dan semoga putrinya tadi diberikan kesehatan ya, keluasan rezeki, dan dijadikan anak yang salihah insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Mas Bagas, ini selama bergulirnya waktu ya, terakhir ngisi di TOI, nah mungkin banyak juga nih teman-teman yang baru tahu Mas Bagas siapa, karena mungkin baru follow TOI baru-baru ini gitu. Boleh Mas Bagas buat kenalan dulu. Siapa ini Mas Bagas? Silakan. Oke, bismillah, wassalamualaikum, salam kenal teman-teman semuanya. Udah siap buat nikah? Enggak ya? Ya, perkenalkan ya, alhamdulillah dan izin Allah, saya Bagas Rais Rabani, fokusnya membahas tentang dunia self improvement dalam perspektif Islam. Saat ini sudah menulis 7 e-book tentang pengembangan diri, alhamdulillah. Kemudian ada 1 buku yang sudah ada di Gramedia ya. Nanti silakan teman-teman kalau mampir ke Gramedia cari bukunya, judulnya Remake, saatnya menata ulang diri. Remake ya, ini saya tulis di komen. Remake, saatnya menata ulang diri. Alhamdulillah udah rilis, udah di seluruh Gramedia di Indonesia insya Allah. Ya doanya semoga tahun depan lanjut buku kedua, dan saya nggak mau jadi resolusi doang, tapi harus diselesaikan gitu ya. Itu makanya sedikit pengenalannya Mas Zaki. Oke, alhamdulillah ya, beliau ini selain terus mengedukasi kita semua teman-teman di sini tentang self improvement, juga orang penulis ya. Insya Allah tadi bukunya sudah tersedia di Gramedia, teman-teman boleh cari Remake. Jadi pas banget ya kita datangkan orang yang memang akan bahas tentang remake itu sendiri. Alhamdulillah ya Allah, pas banget ya. Jadi teman-teman silahkan siapkan diri ya, kondisikan posisinya senyaman mungkin. Kita insya Allah sama-sama belajar sama Mas Bagas. Alhamdulillah kita serap ya ilmu dari beliau. Mungkin 1 jam bakal kurang, tapi ini yang insya Allah yang terbaik yang bisa disuguhkan. Kalau kurang nanti baca bukunya Remake ya. Lebih mantap itu, bisa berjam-jam, bisa diulang-ulang juga ya. Oke, baik Mas Dimas, tadi relate ya, agar tidak jadi hanya resolusi yang akhirnya diulang-ulang terus gitu kan. Nah, kita mungkin mulai dari judulnya. Judul live hari ini itu navigasi jodoh, dimulai dari astagfirullah gitu. Nah, sebenarnya itu kan kadang orang kan ya langsung aja dong action gitu kan, jangan kelamaan gitu. Nah, astagfirullah ini kan dalam tanda petik kelamaan ya gitu. Maksudnya nggak action tapi kok malah zikir gitu sih gitu. Nah, kaitannya dengan menata ulang resolusi gitu, sebenarnya apa sih pentingnya harus ikhtifar dulu gitu? Oke, sebelumnya coba tulis di kolom chat kalau yang mendengarkan secara fisik dan jiwanya, coba tulis XX314, XX314. Kalau yang cuman baru mendengarkan aja, belum hadir, coba tulis 001. Ya, saya mau lihat seberapa banyak orang yang menulis XX304. Ya, itu berarti yang mendengarkan banget, yang pengen beneran resolusinya berubah. Ya,
dari sekedar resolusi menjadi kenyataan dengan izin Allah. Coba tulis di kolom chat yang udah beneran mendengarkan, tulis XX3104. Ayo, gimana ya? 001, 3 XX314, ayo yang bener yang mana ya? Ini baru mulai aja udah nggak fokus tuh, gimana mau dapet jodoh gitu. Ya, oke, sambil teman-teman menulis ya. Karena ada perbedaan ya antara yang ada dan hadir. Kalau ada itu cuma sekedar masuk ke live kita malam ini bareng Mas Yagi sama saya. Yang hadir itu menyiapkan bolpennya, menyiapkan fisiknya, mentalnya, bener-bener saya pengen berubah nih, mumpung gratis live gitu kan. Ya, karena balik lagi ya teman-teman ya, yang membedakan orang yang ikut live akhirnya nanti adalah yang memuliakan ilmu. Ya, wa man lam yukrimul ilma la yukrimuhu al ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakan dirinya. Ya, itu template yang nggak bisa diubah. Makanya kalau pengen 2024-nya nanti bisa lebih ikhtiarnya lebih benar lagi, ya silakan dihadirkan dulu fisiknya, hatinya gitu ya. Karena ketika kita mencoba hadir, kita akan bisa melihat lebih jelas. Oke. Ya. Ngomongin tentang tadi ya, pertanyaannya apa Mas Yaki, muhasabahnya gitu ya. Kenapa cuma sekedar resolusi doang gitu ya. Bagaimana supaya bisa resolusi doang? Yang pertama jelas yang namanya kehidupan kita itu ya dalam produktivitas, dalam planning itu ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah planning, yang kedua adalah doing, yang ketiga adalah review. Ya. Bolak-baliknya di sini. Ada planning, ada doing, ada review. Nah, sekarang coba teman-teman tulis di kolom komentar. Baru sampai tahap mana? Jangan-jangan baru tahap planning doang. Ya, pantesan nggak sampai doing gitu. Ya, baru tahap doing doang, pantesan belum berhasil, belum di-review. Coba tulis di kolom chat. Selama 1 tahun ini, ya nyari jodoh, navigasi jodohnya, baru planning doang, sudah ada yang doing, atau sudah sampai review? Planning, coba. Boro-boro planning mas gitu, sudah review, boro-boro planning gitu, sudah semua tapi sering gagal. Oke, coba tulis di kolom chat planning ya, banyak yang planning ya kan, belum bisa doing. Nah itu yang pertama. Jadi tetap ya namanya pernikahan itu Mas Zaki dan teman-teman nggak bisa asal saya besok mau ke KUA, silahkan saja kalau mau dimarahi sama KUA ya. Karena di KUA itu nggak bisa langsung daftar. Minimal tuh 3 bulan, 2 bulan. Karena yang ngantri itu banyak. Yang jomblo tuh bukan cuma ente, gitu ya. Ya Mas Yagi ya. Ya. Kalau ke KUA tuh nggak bisa langsung tiba-tiba gitu. Nah, itu contoh perlunya planning. Ya, jadi tetap pernikahan itu harus ada planningnya. Ya. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah tentunya fisik dulu, ya, fisik dan mental yang paling penting. Niat. Nah, ini penting nih. Niatnya itu mau nikah karena Mas Zaki udah nikah, karena saya udah nikah, ikut-ikutan mau nikah, atau niatnya memang saya memang perlu banget nikah, Mas. Saya udah merasa wajib. Karena hukum nikah itu kan beda-beda. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, menyesuaikan kondisi masing-masing. Ya, menyesuaikan kondisi masing-masing. Wah, tapi zaman sekarang kayaknya udah nggak ada yang sunnah lagi, Mas. Kayaknya udah wajib, Mas. Ya, karena lihat dikit aja udah kepikiran gitu. Nah, maka perhatikan itu ya. Niat itu penting. Emang kenapa sih berhubungan sama niat? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman berangkat kerja itu nggak pakai bismillah, itu di jalan udah capek duluan. Ini belum sampai tempat kerja ya. Baru di jalan udah capek duluan. Tapi kalau dengan bismillah, ya niatnya karena Allah, di jalan macet pun alhamdulillah lumayan bisa zikir, lumayan bisa ingat Allah, lumayan bisa menguji kesabaran, lumayan bisa lihat orang-orang yang lagi lalu lanang. Oh, saya dapat dapat informasi, saya dapat pengalaman. Oh, ternyata ada yang belum dapat kerja di jalan. Oh, ternyata ada yang ya motornya lebih buruk dari saya misalnya. Ya, itu kalau dengan bismillah ya. Pandangannya jadi berbeda. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afaman kana maytan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas.
Di Quran surat Al-An'am ayat 122. Ya, orang yang berjalan dengan hatinya di dalam lingkungan manusia itu berbeda. Ya, orang yang melihat kondisi dengan hatinya itu berbeda. Ya, dan tergantung balik lagi hati kita mati atau sudah mati atau masih hidup gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah pentingnya punya planning dan luruskan niat gitu ya. Luruskan niat karena niat yang benar akan mengantarkan kepada tempat yang benar. Likulli matlubin thariqun yusilu ilaihi. Semua tujuan ada jalan yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Wah, Masya Allah. Itu salah satu quotes yang menarik ya dari para ulama. Likulli matlubin thariqun yusilu ilaihi. Setiap tujuan selalu punya jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ya kalau bahasa buku-buku self improvement start from the end ya. Kalau bahasanya siapa? Penulisnya Seven Habit ya. Mulai dari akhir kemudian ditarik. Nah, ketika teman-teman sudah punya planning mau menikah, itu tanya sama Ta'aruf Online Indonesia. Nah, misal ya. Tahapannya tuh apa sih sampai menikah gitu. Oh, tahapannya begini. Nah, jadi kelihatan nanti step by step-nya. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi planning dan juga perbarui niat. Detailnya planning seperti apa, detailnya niat seperti apa, silakan ikutin acara-acaranya Ta'aruf Online Indonesia. Ya. Ini saya sudah kayak brand ambassador banget nih ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan doing. Ya, setelah punya planning, dilakukan planningnya. Oh, saya planningnya mau ta'aruf, ya sudah, langsung daftar Ta'aruf Online Indonesia. Jangan lupa paket premium kan gitu ya? Oh, nggak salah ya? Kalau yang masalah, saya teman saya ada yang daftar, jadi tahu gitu. Jadi tahu, bukan saya yang daftar ya. Nah, dijewer nanti Mas Bagas ya. Apa? Mas Dimas daftar lagi jewer istri nanti. Iya, ya. Jadi langsung dilakuin gitu loh. Langsung udah punya planningnya, udah tanya ke orang tua udah ngasih lampu, silahkan. Ya, banyak dari sebagian dari kita itu mau nikah tapi belum pernah sharing sama orang tua. Ya nggak Mas Zaki? Mungkin banyak yang terjadi ya kan? Pengennya nikah. Lah orang tuanya aja nggak tahu kamu mau nikah apa enggak. Gimana yang mau mengesahkan siapa gitu? Orang tuanya nggak tahu. Maka langkah awalnya sharing sama orang tua, Pak, Bu, saya mau nikah, gitu ya. Nanti orang tua responnya bagaimana, itu menjadi bahan untuk planning. Nah, setelah orang tua planning masuk, lakukan doing gitu ya. Melakukan rangkaiannya, ta'aruf dulu, cari orang, misalnya kemudian proses ta'aruf bagaimana, kemudian nanya ya sama wedding misalnya berapa sih biayanya berapa, nanya yang sudah nikah ya permasalahan nikah itu seperti apa, ya kebutuhan nikah di awal-awal itu apa, kemudian hak dan kewajiban ya sebagai suami istri itu apa. Nah, itu masuk dalam doing, belajar ya, jangan asal besok nikah hati-hati besok nikah habis itu malah nauzubillah gitu ya, nggak sekamar lagi. Ya, setelah ada planningnya belajar, pahami ya. Kalau besok itu ulangan matematika, maka fokuskan mulai sekarang belajar matematika. Kalau besok itu sudah punya planning untuk nikah, maka pelajari ilmu-ilmu pernikahan. Nah, banyak orang mau nikah tapi belajarnya malah ilmu bisnis. Nah, katanya mau nikah, gimana sih? Gak konsisten. Ya enggak? Iya sih, iya benar. Kadang khawatir nafkah, jadi larinya ke sana mulu. Nah, ya, setuju nggak teman-teman? Kalau setuju tulis 3347. Kalau nggak setuju tulis 1146. Yuk, saya mau lihat ada yang fokus nggak gitu dari awal. Nanti saya hadiah ebook deh kalau fokus dari awal. Ya, saya hadiah ebook deh kalau fokus dari awal. Ayo. Yang fokus tulis 3304, yang nggak fokus tulis 1167. 3347. Oke, tadi saya ubah ya. Oke, berarti alhamdulillah banyak yang fokus nih Mas Zaki nih ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah melakukan planning,
Kemudian perlahan doing-nya, ya tadi planning-planningnya, doing-nya itu apa aja. Kalau laki-laki ya berarti tadi ta'aruf, kemudian apa nyari apa maharnya segala macamnya gitu ya. Kalau perempuan berarti nanti doing-nya apa nih? Doing-nya misalnya mulai pahami peran perempuan itu seperti apa gitu kan. Kemudian nanti setelah jadi ibu itu harus bagaimana ya. Nah, nanti kalau suami minta dimasakan tapi nggak bisa masak gimana? Contoh. Nah, dari situ setelah doing baru review. Review nih. Oh, saya apa namanya kayaknya udah punya planning nih, tapi sampai sekarang ternyata saya belum belajar tentang ilmu pernikahan, belum belajar tentang hak suami istri. Oh, saya kelewat nih. Nah, atau laki-laki, saya mau nikah, tapi pas review ternyata belum daftar ta'aruf online Indonesia, belum paket premium, ya gimana mau ta'aruf gitu. Ya contoh. Jadi ketika kita review, kita ngerti gitu loh. Sebenarnya apa yang sudah dijalankan, apa yang belum. Nah, banyak orang nggak mau review nih, ya Mas Zaki ya. Banyak orang cuma planning doang, duitnya nggak ada, apalagi review. Padahal yang namanya review itu sangat penting, teman-teman. Ya, review itu sangat penting. Kita jadi lebih sadar. Ya, kita ternyata sudah hampir 1 tahun nih belum nikah nih, padahal mau nikah nih. Nah, itu terjadi karena kita review. Karena kita ingat lagi gitu, ya. Kemudian kalau 3 rangkaian itu sudah dijalankan, ini saya persingkat ya. Nanti detailnya pokoknya silakan ikut kelasnya Ta'aruf Online Indonesia. Ya. Kemudian kalau misalnya itu udah dijalankan, kok qadarullahnya kok belum ketemu, maka masuklah ke bagian keempat. Sebenarnya masuk ke review juga, yaitu muhasabah. Ya, review itu termasuk muhasabah. Muhasabahnya di sini yang pertama apa? Tadi ya navigasi astagfirullah itu kan nanti ya, navigasi dengan astagfirullah. Nah, astagfirullah di sini bukan maksudnya kalau tadi Mas Yaki menjelaskan kan ini cuma zikir doang gitu, nggak jalan-jalan. Nah, astagfirullah di sini adalah benar-benar kita beristighfar sama Allah. Ya, kalau memang kita sudah menjalankan rangkaian itu kok belum ketemu jodohnya, ya maka istighfar kepada Allah. Kenapa? Ya, karena Allah berfirman di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'alakum anhara malakum ya dan seterusnya. Ketika kita istighfar, ya setelah istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah menurunkan hujan. Ini diantara maksudnya adalah diberikan rizki dengan istighfar kita. Kemudian setelah itu apa? Yursilis samaa wa yumdidukum bi amwalin. Dan Allah jadikan engkau punya harta, wabanin, dan juga anak. Nah, ya. Artinya istighfar ini bisa mendatangkan rizki berupa tadi hujan, kemudian harta dan anak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat anak kalau enggak nikah? Nah, itu. Ya. Jadi ayat ini juga masuk dalam kategori bahwa semoga dimudahkan oleh Allah untuk punya pasangan. Ya, karena gimana caranya Allah ngasih anak tapi nggak nikah, kayak gitu. Ya, gimana caranya? Ya, nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muhasabah lagi. Jangan-jangan selama ini belum nikah karena ente masih kayak anak kecil, gitu. Ya, jangan-jangan di rumah itu orang tua juga nganggap teman-teman katanya mau nikah, ya nyuci baju sendiri belum pernah, nyapu ngepel nggak pernah, ya masak nggak bisa, misalnya nggak berusaha belajar, ya disuruh masih nanti ya gimana mau nikah, ya orang tua nggak percaya, gitu. Orang tua, Bu saya mau nikah, kamu ya daleman aja masih dicuciin, menikah, ya contoh. Jadi sikap kita pun itu akan mempengaruhi. Orang tua tahu, ini kamu udah siap nih. Nikah nih kamu udah siap nih. Ya, kamarnya masih berantakan, perlahan diperbaiki, gitu ya. Ya, itu muhasabah tuh, review. Kita ingat-ingat lagi. Dan juga ya, kalau memang Allah belum menemukan jodoh, itu termasuk juga karena dosa-dosa kita bisa jadi.
Karena Allah Ta'ala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 111, "Wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu 'ala nafsihi." Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sejatinya itu untuk kesulitan dirinya sendiri. Nah, ya, selama ini ta'aruf, nazar 2 kali nggak jadi, ya banyak dosa, bisa jadi banyak dosa. Allah lagi nguji, ente sabar tidak, gitu ya. Baru gitu udah, gak mau nikah lah, gak mau lanjutin paket premium ta'aruf online Indonesia. Ya, jangan diuji, lagi diuji sama Allah. Ya, kemudian yang ketiga, jodoh itu cerminan diri. Ya, ingat defaultnya jodoh itu cerminan diri sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nur ayat 26 kalau nggak salah ya. 26. Jodoh itu cerminan diri. Artinya ya, secara umum kita akan bertemu dengan seseorang yang sama kayak kita. Nah, tinggal sekarang teman-teman ngaca. Kalau teman-teman sendiri belum siap, ya jodohnya ya belum siap gitu loh. Ya. Ngomong nikah orang belum siap, ya jodohnya ya belum siap gitu. Ya. Jadi disiapin juga. Masa mau nikah dirinya belum siap, jodohnya suruh siap. Gimana? Harus disiapkan fisiknya, mentalnya, terkhusus niatnya, ya. Tapi ingat, saya tambahin dikit juga bahwa nggak mesti jodoh itu cerminan diri. Defaultnya iya, tapi ada pengecualian. Misalnya kayak siapa? Asiyah, ya, istrinya Fir'aun. Wah, itu luar biasanya ya. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika istrinya Fir'aun berdoa supaya diberikan rumah di surga. Wa najini, ya, minal qaumiz zalimin, ya. Wa najini minal amalihi wa najini minal qaumiz zalimin, dan meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari sikap zalimnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini istri solehah nih, luar biasa. Tapi suaminya blur. Nah, jadi ini termasuk contoh bahwa tidak semua itu selalu ketemu persis plek. Saya soleh kok. Nah, tapi kok suami saya begini ya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi defaultnya insya Allah akan sama. Gitu ya. Dipahami. Ya, kemudian yang terakhir, kalau tahun ini pengennya nikah, tapi qadarullahnya kok belum nikah-nikah, belum ditemukan jodohnya, belum dikuatkan finansialnya buat para laki-laki, ingat firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa ya, sesuatu yang kadang kita anggap baik, ternyata itu buruk buat kita. Dan sesuatu yang terkadang itu buruk, ternyata itu baik buat kita. Allah yang lebih ngerti, ente tidak ngerti gitu. Begitu ya jamaah. Ya. Jadi jangan langsung merasa bahwa wah Allah nggak adil. Enggak. Bisa jadi Allah nggak mempertemukan jodohnya tahun ini karena tahu ente belum siap. Gitu. Nanti kalau asal nikah, ya. Amit-amit gitu ya, baru sebulan sudah sendiri lagi ya, nauzubillah ya. Nauzubillah. Makanya nggak boleh kita suuzon kepada Allah, nggak boleh. Kita harus husnuzon. Ya, oh, memang Allah lagi persiapan saya. Oh, memang kayaknya saya perlu belajar di kelasnya ta'aruf online Indonesia dulu nih, biar siap secara mentalnya, ilmunya segala macamnya. Ya. Tapi Mas Bagas, saya nggak sabar pengen nikah. Ya, maka sabar. Bagaimana cara sabar? Kata Rasulullah SAW, wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Barang siapa yang memaksakan dirinya sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Nah, jadi kalau ada yang nanya tips and tips supaya sabar apa? Ya paksa diri supaya jadi orang sabar. Nah, nanti Allah sendiri yang akan memudahkan kita untuk sabar. Kurang lebih kayak gitu Mas Zaki. Oke, Masya Allah ya. Di trigger sedikit udah dapat banyak banget nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tadi rangkaian prosesnya udah lengkap ya. Ada 3 tahapan, planning, doing, sampai review. Kemudian juga apa hubungannya, kenapa sebelum memulai itu semua istighfar itu menjadi penting ya. Ada 4 alasan ya. Mulai dari ayat yang menerangkan bahwa istighfar itu bisa memancing jodoh. Kemudian
untuk melunturkan dosa kita, kemudian juga eh, karena jodoh itu cerminan diri, maka kita juga memperbaiki diri kita gitu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, menjadi menarik ya tadi terkait dengan planning, doing, dan review gitu. Nah, kaitannya dengan fenomena pengulangan resolusi. Resolusi tahun ini jadi tahun berikutnya gitu kan. Nah, biasanya itu kendala terbesarnya apa Mas Bagas? Dari 3 tahapan ini, di mana sih yang paling sering jadi masalah gitu? Antara planning, doing, dan review gitu. Nah, teman-teman juga boleh nambahin ya, kira-kira kendalanya di mana? Silakan Mas Bagas. Dan info ya buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan dimasukkan ke question box. Nanti kita bacakan di sisi akhir. Silakan Mas Bagas. Maaf, Mas Bagas suaranya hilang. Oh, belum tak Nah, mute, Mas. Sorry. belum mute ya Ya, tadi ya. Baik, ya. silakan. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, sepengalaman saya gitu ya. Kalau sesuatu itu kadang belum terjadi, ya biasanya paling miss-nya itu di mana? Biasanya paling miss-nya itu karena belum coba sounding sama orang tua, ya. Itu yang biasanya bikin langkahnya itu terhambat, ya. Kalaupun sudah ikut ta'aruf, orang tua lah, kamu kok mau nikah? Nah, kapan? Nah, nanti nggak jadi lagi, nggak usah asal kayak gitu kamu kalau menikah. Nah, nggak jadi lagi, ya kan? Jadi menurut saya pribadi, yang paling pertama kali disounding ketika teman-teman mau nikah adalah orang tua, ya. Mas, tapi saya nggak deket sama orang tua, urusan ente, bukan urusan. Ya, itu urusan ente yang mau nikah. Ya, bercanda ya, bercanda. Jadi lebih baiknya disounding dulu. Kalau orang tua sudah ngasih lampu, baru nanti nyari. Insya Allah, kalau orang tua sudah support, orang tua sudah yakin, itu dibantu. Ya, itu dibantu. Dan yang paling sering miss karena nggak jadi nikah karena orang tua dan orang tua calonnya belum pernah bertemu, ya kan? Nah, itu juga biasanya kendala terbesar. Nanti jadi, nanti nunggu saya lulus, nanti nunggu saya kerja, nanti nunggu saya jadi presiden. Ya, itu biasanya kalau orang tua belum ketemu orang tua. Kalau sudah yakin ketemu sama orang tua, langsung nanti ketahuan jadwalnya kapan, ya kan? Kemudian nanti prosesnya bagaimana, prepare-nya apa aja, itu akan lebih terlihat jelas. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika orang tua sudah ketemu orang tua, sudah seakan-akan kayak jalan itu sudah terlihat. Oh, itu hilal pernikahan sudah terlihat, ya. Nah, tinggal sambil berdoa sama Allah, ya. Kalau dia jodohku, maka mudahkan. Kalau dia bukan jodohku, maka jodohkan, enggak ya? Biasanya pada suka kayak gitu, ya. Nah, setelah itu baru itu. Jadi di antara planning, doing, dan review, menurut saya itu yang paling sering miss adalah tentang doing. Dan doing di sini yang paling pertama kali adalah soal komunikasi sama orang tua. Ya, komunikasi sama orang tua. Kayak gitu sih mungkin Mas Zaki. Mungkin teman-teman bisa nambahin kira-kira yang bikin kendalanya tuh apa selain faktor itu ya. Kalau finansial segala macam ya itu masing-masing ya. Tapi untuk faktor umumnya ya, kalau saya pribadi melihat karena belum ada komunikasi dengan orang tua. Oke, alhamdulillah ya. Berarti paling banyak itu di doing ya. Planningnya udah ada tapi belum ngelakuin ya. Dan di salah satu contohnya dan jadi yang tren yang paling Mas Bagas lihat ya dari pengalaman maupun mungkin lingkungan sekitar adalah ketidakadaannya komunikasi ke orang tua sehingga orang tua nggak support gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin gini Mas Bagas, saya mungkin minta tanggapan Mas Bagas terkait gini. Kadang ada teman-teman yang gini, saya mah mau proses dulu aja. Nanti orang tua baru saya kabari nanti gitu. Karena takutnya kecewa kalau nggak lanjut. Nah, saya menemui gini banyak Mas Bagas gitu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Mas Bagas tadi, gimana gitu?
tipsnya gitu. Kalaupun mungkin teman-teman kebanyakan kan mungkin kendala komunikasi ataupun tadi takut mengecewakan dalam tanda petik. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ya, lanjut dulu aja, nanti ngomong orang tuanya belakangan gitu ya. Ya boleh aja. Kalau mau gagal ya boleh. Ya sekarang gini Mas Zaki ya. Orang tua nggak dilibatkan, sedangkan yang namanya nikah itu menggabungkan antara dua orang tua. Ya, memangnya yang mau nikah itu cuma ente aja, ya. Ya perempuan itu nggak ada walinya, nggak bisa, nggak sah. Ayo, gimana? Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kalau maju dulu aja. Yang penting nanti, ya itu boleh-boleh aja, silahkan, ya silahkan. Tapi kalau saya boleh ngasih alternatif, biasanya itu akan terhambat lagi. Kalau bukan terhambat karena tanggalnya, nanti lama-lama bentar ya nunggu orang tua saya begini, bentar ya nunggu setahun lagi saya dapat kerja, bentar ya. Jadi nggak jelas. Jadi kecemasannya itu nggak jelas. Padahal bisa jadi kalau ngobrol sama orang tua sudah tahu sifat kita, sudah yakin, ya udah nak, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu belum punya kerjaan, nanti ayah, misalnya dari laki-laki ya, nanti ayah support dulu. Nah, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nggak ada komunikasi, nanti mikirnya harus punya rumah dulu, harus punya ini dulu. Wah, selak bodoh meneh ya. Nek cari wong Jawa selak bodoh kucing. Kucing atau bodoh. Ya, jadi bisa aja dilanjutkan, tapi tadi ya malah justru biasanya semakin jauh, semakin nggak jelas, malah naudzubillah nanti semakin mencari ya jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Itu kan yang dia khawatirkan. Tapi kalau dengan orang tua itu bisa lebih diminimalisir lagi. Gitu sih Mas Zaki kalau dari saya sih. Oke, alhamdulillah ya tadi ya. Baik, alhamdulillah nasihat baik sekali tadi dari Mas Bagas ya. Jadi buat teman-teman apalagi akhwat ya, jangan lupa untuk melibatkan orang tua. Nah, mungkin tingkat keterlibatannya bisa menyesuaikan ya dengan kondisi masing-masing maupun cara komunikasi dari teman-teman sekalian kepada orang tua. Dan saya pun sepakat sih sama Mas Bagas dari yang pengalaman yang saya alami maupun dari teman-teman kebanyakan ya. Justru pas nikah itu jadi ikatan terkuat sama orang tua gitu. Nah, setelah saya coba muhasabah ke diri saya sendiri gitu ya Mas Bagas ya, ternyata kendala-kendala tadi komunikasi ke orang tua itu kenapa kok bisa jadi kendala gitu. Karena ternyata ya kita baru ngomong sekarang pas mau nikah, jadi nggak dipersiapkan jauh-jauh gitu loh. Nah, mulai kalau jauh-jauh tadi bener Mas Bagas, kalau jauh-jauh malah justru kita bisa ngukur juga pas ngomong respon orang tua itu dukung atau ngeritik gitu. Nah, jadi bisa persiapan. Masya Allah ya, ini jadi poin yang bagus tadi. Oke Mas Bagas, tadi untuk orang tua ya, jadi penting tadi orang tua di proses doing. Nah kemudian Mas Bagas, tadi juga sempat di-mention ya dalam mempersiapkan diri ataupun contoh step doingnya tadi adalah belajar tentang ilmu pranikah gitu, memantaskan diri dengan ilmu gitu. Tapi ya kaitannya dengan self improvement juga ya ini ya kan, nambah kualitas diri dengan belajar tadi gitu. Tapi kenapa ada segolongan orang yang ketika belajar dia dapat ilmu, ngerasa dirinya upgrade dengan workshop, dengan kelas pranikah gitu, tapi justru ada blok internal yang malah justru dia tambah takut, tambah nggak mau nikah, akhirnya cuma berarti di planning, doingnya enggak gitu. Itu kenapa ada fenomena seperti itu? Iya. Mas Bagas. Bismillah, Alhamdulillah. Kalau di dunia NLP namanya mental block ya kan, jadi sama takut, nggak berani gitu. Nah sebenarnya mental block ini perlu diperjelas. Misalnya nih habis belajar, saya jadi takut nikah. Yang ditakutin apa? Takut kalau nanti misalnya nggak bisa deket sama keluarga calon suami. Nggak deket dari calon keluarga suami itu seperti apa? Maksudnya nggak deket. Ya nanti kalau kumpul saya jadi ngerasa nggak bisa berbaur sama mereka perkataannya. Ya memang itu akan ada masalahnya apa enggak? Ternyata nggak ada. Nah gitu. Jadi yang namanya mental block itu adalah kekhawatiran, ya insecurity lah bahasa sekarang lah ya. Ya jadi dia ngerasa bahwa khawatirnya berlebihan, padahal itu tuh belum jelas. Ya, padahal itu tuh belum jelas. Bahkan ada satu buku yang judulnya saya agak lupa ya. Yang jelas bahasa Indonesia itu artinya adalah
jangan percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Ya, jangan pernah percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Maksudnya adalah ya divalidasi dulu gitu loh, divalidasi dulu. Kalau kata orang habis nikah tuh begini ya Mas, kan kata orang. Saya tambahin juga ya Mas Zaki ya, banyak dari teman-teman itu menurut saya itu salah ambil referensi. Jadi gini, oh wah saya habis belajar, iya ya, itu saya lihat di konten TikTok ternyata nanti tuh orang tuanya begini, nanti itu begini, nanti kalau ngontrak begini, nanti kalau udah nikah begini. Yang diambil itu referensi yang salah. Harusnya kalau kita melihat referensi yang benar, orang-orang yang soleh yang dijadikan referensi, itu kita tahu, oh ternyata nanti setelah nikah tuh ada cekcok nih, tapi harus sabar. Bagaimana sih caranya mengatasi cekcok? Oh ternyata Ali bin Abi Thalib tuh waktu cekcok tidur di masjid misalnya. ya ketika Fatimah radhiyallahu anha tuh sebel, Rasulullah datang ke rumahnya, loh mana Ali, nggak ada. Kemudian dicarilah di masjid lagi tiduran. Itu diantara trik and tips para suami ya. Kalau stres mumet pergi ke masjid, nah tidur. Nah, ya jadi kalau kita tahu referensinya seperti ini, jadi nanti nggak kemana-mana gitu. Nanti nggak ngambil referensinya tuh nggak aneh-aneh yang mengakibatkan tadi mental block. Misalnya tadi Mas Zaki bilang setelah nikah jadi takut dipoligami, takut diselingkuhi, takut segala macamnya. Ya itu nggak apa-apa, wajar. Tapi itu tidak menjadi wajar kalau dipukul rata bahwa nanti semua akan seperti itu. Nah, balik lagi, yang namanya mental block itu harus divalidasi. Ya, di buku saya tulis juga. Ya, di buku saya tulis juga caranya adalah lalu apa, kemudian bagaimana. Misalnya nih, saya takut Mas Bagas kalau setelah nikah suami saya nggak dapat dipecat dari pekerjaan, gitu misalnya. Lalu apa? Ya kalau suami saya dipecat dari pekerjaan, mungkin ya agak susah juga ekonominya. Kemudian bagaimana? Ya paling nanti suami saya nyari kerja lagi. Selesai kan? Jadi nggak usah sampai mikungu macam-macam, nggak usah. Coba dijawab aja tadi. Lalu apa, kemudian bagaimana? Biasanya trik ini akan menemukan bahwa ternyata nggak separah itu kok gitu. Ya, nggak separah itu kok. Ternyata ngontrak itu di rumah yang nggak terlalu besar, ternyata nggak separah itu juga gitu. Ngekos misalnya berdua, ternyata nggak separah itu juga. Bahkan saya punya teman yang baru nikah belum lama ngekos berdua, ya kos pasutri. Ya saya lihat juga oke-oke aja, nggak yang sampai datang ketemu saya, guys, nangis, nggak juga gitu. Jadi itu tadi ya, supaya nggak menjadi mental block, itu divalidasi. Kalau cara saya, Mas Zaki dan teman-teman, silakan ambil kertas A4, kemudian tulis di situ. Ya, kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Coba tulis. Ya, kenapa Mas Bagas kok ngasih nyarannya buat ditulis? Karena ada suatu keajaiban ketika kita menuliskan sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang ajaib yang kita terjadi ketika kita menuliskan sesuatu. Kayak gini misalnya. Teman-teman tadi NCT ya kan, kemudian overwhelmed, kecapean, mikirnya macam-macam. Karena itu tidak dituangkan. Coba kalau dituangkan, ternyata galonnya cuma 1. Terus kenapa dari tadi galonnya kayaknya 1000? Karena itu hanya awang-awang, tidak dituangkan. Jadi kalau ada galau itu dituangkan. Sebagai contoh, saya pernah ya dapat tawaran menjadi direktur, ya pernah menjadi tawaran jadi direktur salah satu perusahaan, kebetulan yang punya tuh kenal saya gitu. Belum lama ini. Nah, itu kalau saya nggak segera tuangkan, saya mikir, saya kepikiran terus, ini saya terima apa enggak? Kalau saya terima, saya jadi kerja kantoran, saya meninggalkan konten kreator, misalnya kayak gitu ya. Itu pusing. Dan pada saat itu, saya diminta untuk segera memberikan jawaban. Karena perusahaan itu kebetulan lagi ada sesuatu, jadi harus ada orang yang menggantikan dulu gitu. Nah, ini harus nih segera. Jadi hari ini saya dikasih info, besok saya harus ngasih info, harus ngasih kepastian. Maka yang saya lakukan adalah saya tulis ya kondisi sekarang dan kondisi ke depan. Di antara caranya pakai trik and tip
10, 10, 10. Ya. Kalau saya, misalnya kalau saya ngambil ini 10 hari ke depan akan seperti apa? 10 bulan ke depan kondisinya akan seperti apa? 10 tahun ke depan kondisinya akan seperti apa? Jadi kalau ngambil keputusan itu dipikir 10 hari ke depan gimana? 10 bulan ke depan gimana? 10 tahun ke depan gimana? Oh, oke aja kok. Ya sudah, ambil keputusan. Nah, itu diantara cara untuk menjernihkan pikiran kita, gitu ya, supaya kita bisa lebih mikir jernih, gitu ya, dengan menuliskan, menuangkan apa yang di kepala ke bentuk tulisan. Gitu, Mas Zaki. Oke, Masya Allah ya. Mungkin buat teman-teman yang baru join tadi, Mas Bagas sempat mention ada di buku saya gitu. Nah, buku Mas Bagas itu namanya Remake ya, ada di Gramedia. Nah, mungkin kalau yang pengen tahu tadi buat tipsnya tadi ya, teknisnya tadi lebih detail, bisa cari itu bukunya di seluruh Gramedia. Insya Allah sudah tersedia seperti itu. Oke, menarik ya. Oh, ternyata banyak orang berarti ketakutan itu justru berhenti karena hanya di awang pikiran saja ya, nggak ditulis, nggak di breakdown tadi ya. Berarti sebenarnya nggak sebanyak itu gitu ya, Mas Bagas ya? Betul, Oh, betul. oke. Makanya bisa jadi dia pusingnya cuma satu, tapi kayaknya kok berat. Karena pop up terus. Gitu. Oke ya. Baik, alhamdulillah ya kita dapat beberapa poin ya. Mulai dari referensinya yang salah ya. Jadi takut nikah ya bisa jadi karena referensinya kita salah dalam melihat pernikahan, kemudian juga tidak pernah memvalidasi perasaan ataupun kekhawatiran kita itu sebenarnya nyata atau hanya tadi ya muter di pikiran saja. Kemudian kita nggak pernah coba menuliskannya, itu menjadi realitas yang benar-benar faktanya di lapangan jadi kendala atau cuma di pikiran kita ya. Kemudian tadi dalam menganalisis pengambilan keputusan, buat ngukur resikonya ada tips 10, 10, 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Mas Bagas izin, ini ada beberapa pertanyaan, boleh saya bacakan? Mungkin untuk teman-teman ya, ini spesial sesi buat teman-teman semua. Dari awal coba tulis MN776, yang baru masuk tulis 0013. Ya silakan Oke. pertanyaan Mas. Siap. Ini yang satu tema aja atau gimana Mas Bagas? Atau bebas? Monggo. Ya satu tema ya kita ini ya. Nah, nih bagus nih Mas Dimas. Ini jadi keresahan banyak orang, terutama buat teman-teman yang mungkin mulai merubah gaya hidupnya. Alhamdulillah sudah ikut kajian, sudah rutin ngaji, ini punya pemahaman baru, gaya hidupnya berubah dari mencari pasangan. PR-nya keluarga belum ikut berubah. Nah, ketika dihadapkan saya mau ta'aruf, justru halangan terbesarnya adalah dari orang tua dan keluarga. Nah, ini contoh kasusnya dari Kak Novi ya. Mas ketika sudah ngobrol dengan orang tua, namun orang tua belum paham betul tentang konsep ta'aruf. Nah, tips dari Mas Dimas gimana? Mas Bagas gimana? Ya, bismillah, saudara-saudara, yang pertama tadi ya, minta pertolongan kepada Allah. Iya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon dan meminta pertolongan. Itu jalankan gitu. Kemudian yang kedua, termasuk pakai ta'aruf online Indonesia ini gitu. Jadi perlu pakai perantara, ya kan? Biasanya nih ada sifat unik orang tua, yang mana mereka itu gampang percaya orang lain ketimbang anaknya sendiri. Ya enggak? Setuju enggak teman-teman? Nah, kalau ada tetangganya bilang A tapi tiba-tiba, "Oh, Mas, kamu ya, ketemu tukang bakso aja, Bu, baru lahiran, Bu. Iya, itu anaknya ari-arinya ditempel-tempel kalau sakit." Itu langsung percaya itu. Dan ini enggak cuma dari sekarang, enggak. Dulu ibunya Abu Hanifah, seingat saya, pun demikian. Ketika bertemu dengan Abu Hanifah ini seorang ya imam mazhab ya, salah satu imam mazhab. Ibunya ini nanya hukum sama Abu Hanifah. Ini ulamanya pada saat itu gitu loh. Ya, ahli ulamanya pada saat itu. Tanya, "Nak, hukum begini, saya agak lupa ceritanya." "Oh, begini Bu jawabannya." Kemudian kata ibunya, saya mau dengarnya dari Ustadz A aja." Ya, akhirnya diantarlah
diantar sama Abu Hanifah. Ya sudah Bu, ayo tak antar ke Ustadz A. Sampai sana tanyanya sama. Si Ustadz A ini ya ngeblank, ya bilang, ibu ini gimana sih? Orang anak ibu itu yang paling wah kok malah tanya saya gitu. Ya, kemudian Abu Hanifah ini bisikin tadi ustadznya, udah kamu jawabnya begini. Dijawab sama diterima. Ya, dijawab sama diterima. Ya, nggak percaya silakan coba. Ya, silakan coba. Saya yakin teman-teman juga ngerti ya kalau teman-teman berusaha hadir, itu orang tua tuh punya sifat unik seperti itu. Kadang sama anaknya nggak percaya, sama tukang bakso baru lewat percaya. Ya. Nah, itu diantara trik and tipsnya. Jadi silakan nyari orang ketiga, pihak ketiga yang bisa menyampaikan ke orang tua, entah itu pakai aplikasi Ta'aruf Online Indonesia atau punya teman yang udah nikah, kemudian bisa menyampaikan, atau mungkin punya saudara, Pak Le, Bule, ya Pak D, untuk menyampaikan ke orang tua kita, itu bisa. Ya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, di antara cara supaya pernikahannya bisa lebih syar'i, ya, ketika sudah ngaji tapi orang tua belum, saya sarankan pakai WO, ya, WO syar'i. Saya sarankan pakai WO syar'i. Kenapa? Balik lagi, ya. Orang tua kalau sudah pakai WO, sudah pakai WO toh nak, sudah ya sudah, nggak apa-apa. Padahal acaranya beda, ya, karena orang tua acaranya beda. Kalaupun harus disampaikan, WO itu kan nggak kenal sama orang tua kita. Ya sudah, mereka nyampaikan aja. Kalau kita kan takut menyampaikan nanti ibu begini. Nah, jadi bukti konkret realnya adalah tadi pakai pihak ketiga. Kalau mau nikahnya lebih syar'i, pakai WO syar'i. Mas, harganya bagaimana mahal? Niatkan karena Allah, nanti Allah bantu, ya. Wa huwal ghaniyul hamid, ar-razzaq, ya. Allah yang Maha Kaya. Ya, jangan khawatir kalau kita berusaha meniatkan untuk mendekat kepada Allah, gitu ya. Oh, alam iso. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini yang tanya satu tapi saya yakin ya terjawab banyak ini soal ini karena banyak yang tanya juga ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata bisa jadi bukan karena teman-teman kurang lihai ya dalam menyampaikan ya. Karena tadi ada sifat unik orang tua di mana lebih percaya orang lain daripada anak sendiri. Nah, jadi penting untuk menghadirkan sosok yang punya kredibilitas ya. Syukur-syukur sosok yang orang tua kita itu segan dengan orang itu ya. Biasanya baru mempan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Mas Bagas. Oke, kita lanjut coba beberapa pertanyaan. Ini ada yang ini pasti mayoritas perempuan nih yang ikut live-nya nih. Nah, ini juga jadi kasus yang banyak Mas Bagas ya. Mungkin Mas Bagas tadi nggak mention tentang fisik, tapi lebih mention ke kalau harta kan sesuai ya, tergantung masing-masing. Nah, cuman kan ini kan sebenarnya hampir sama ya. Terkait fisik juga masing-masing gitu kan. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita ini yang memang ngerasa kalau udah ketemu di fisik gitu, itu kayak wah males banget saya ditolak karena fisik gitu. Nah, kalau ini tanya dari Kak Trisulistia, Kak gimana sih caranya biar orang-orang nggak lihat dari fisik? Aku nyolek CV Ikhwan baru baca ditolak gitu. Ya. Nah, soal fisik. Bismillah, sallallahu. Yang pertama, ya, ketika teman-teman ditolak soal fisik, maka yang rugi itu mereka. Ya. Jangan rendahkan diri, jangan rendahkan diri, ya. Konsepnya itu apa? Konsepnya itu yang Allah datangkan itu yang terbaik. Kan gitu ya. Berarti kalau ada orang yang nolak karena fisik, berarti dia yang rugi karena kehilangan sosok yang terbaik. Nah, gitu. Jangan direndahkan, wah saya nggak cantik. Enggak. Justru ketika dia itu menolak dari fisik, itu artinya dia yang rugi. Ya, itu artinya dia yang rugi. Gitu. Mindsetnya kayak gitu. Jangan mindsetnya, wah saya begini. Enggak. Karena balik lagi kan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya. Apa yang Allah datangkan, ya, innama tu'aduna la'at.
wa ma antum bimu'jizin. Ketika Allah sudah menjadwal, Allah sudah memberikan takdir, siapapun yang datang, kita tuh nggak bisa nolak, ya. Bahkan kita nggak bisa menolaknya. Ada yang kayak gitu, ada. Ya, akhirnya menikah sama A, akhirnya menikah sama B, akhirnya menikah sama C. Ya, apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti akan datang. Artinya kalau teman-teman mencoba ta'aruf mereka yang pergi, maka mereka bukan yang terbaik. Karena yang terbaik itu akan datang. Karena itu yang sudah Allah tetapkan. Gitu mindsetnya ya. Alam. Hai, alhamdulillah ya. Insyaallah. Jadi jangan sedih lagi ya kalau misalnya ditolak tentang fisik ya. Terus coba tambah value-value yang lain. Dan tadi mindsetnya adalah mereka lah yang rugi, bukan kita yang rugi karena mereka melewatkan yang terbaik. Masya Allah. Baik, untuk closing statement mungkin ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas ya. Cuman karena keterbatasan waktu. Insya Allah ya, semoga nanti di lain kesempatan juga bisa menghadirkan Mas Bagas lagi. Nah, mungkin sebelum ditutup Mas Bagas minta nasihat, masukan, saran ataupun motivasi semangat nih buat teman-teman ya. Ya mungkin kedepannya pengen upgrade diri ataupun menata ulang jalur ikhtiarnya untuk bersiap menikah di tahun depan gitu Mas Bagas. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama adalah perbanyak doa sama Allah. Ya, perbanyak doa sama Allah. Sebagaimana Nabi Musa berdoa. Ya, sebagaimana Nabi Musa berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian setelah itu Allah berikan ya beliau seorang istri. Ini diantara doa untuk mendapatkan jodoh. Dan ini disepakati ya. Para ulama sudah menjelaskan ini diantara doanya Nabi Musa untuk mendapatkan jodoh. Ya, maka kita banyakkan berdoa sama Allah. Banyakin berdoa sama yang pertama, banyak berdoa sama Allah. Yang kedua, ya, perbaiki aktivitas kita sehari-hari. Kalau mau nikah, ya diperbaiki. Kalau mau nikah, ya apa-apa coba cuci sendiri. Kalau mau nikah, rumah jangan berantakan. Kalau mau nikah, turunkan ego. Kalau mau nikah, berusaha belajar tentang ilmu nikah. Kalau mau nikah, berusaha untuk mengubah diri. Ya, jangan mau nikah masih pengen main. Ya, mau nikah nggak mau punya anak. Ini gimana gitu ya? Padahal di antara tujuan menikah itu memperbanyak keturunan. Ya, makanya tadi di Quran surat Nuh juga sama kan? Ketika banyak istighfar, Allah kasih harta dan anak. Ya, maka persiapkan diri, benar-benar persiapkan dirinya, hatinya, jiwanya. Ya, maka ketika banyak dari kita yang merasa bahwa waktunya nikah tapi belum nikah segala macamnya, itu ada yang salah sama hati kita. Ada yang salah sama hati kita. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu tenang. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah. Allah akan menurunkan ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah ikhtiar tapi belum ketemu jodohnya, kok galau? Berarti itu ada tanda yang salah di hati kita. Karena seharusnya kita akan tetap tenang meskipun Allah belum ketemukan jodoh kita. Karena kita masih banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Kita masih bisa banyak belajar. Kita masih dikasih Allah kesempatan untuk belajar soal pernikahan, belajar memperbaiki diri, ya, kemudian berbakti sama orang tua, bikin konten-konten bermanfaat, masih banyak. Jadi kalau galau cuma sekedar pernikahan, ya itu artinya ada yang keliru. Kenapa? Karena wa'azalas sakinata fi qulubil mu'minin. Harusnya kalau kita beriman, kita tuh tenang. Harusnya kalau kita beriman, kita tuh tenang. Maka ketika kita tidak tenang, silakan ngaca. Itu artinya ada sesuatu yang salah kepada hati kita ya. Auzubillah. Itu mungkin sedikit nasihat untuk kita semuanya. Karena semua permasalahan itu menyerang hati. Semua permasalahan itu menyerang hati. Maka perkuatkanlah hati kita dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, ala bizikrillahi wa tatma'innul qulub. Ketahuilah ya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair untuk Mas Bagas atas banyak sekali ilmu yang kita dapat di malam hari ini ya. Lengkap sekali mulai dari apa itu tadi planning, kenapa jadi penting, kemudian setelah planning itu harus doing, kemudian juga doingnya tadi juga dikasih tips ya apa yang paling penting harus dilakukan sebelum menikah, kemudian juga tentang
mereview kembali dari apa yang kita lakukan, pentingnya istighfar dan semua dibahas, masya Allah, alhamdulillah. Dan buat teman-teman ada beberapa info menarik ya. Yang pertama, buat teman-teman yang ingin doingnya tadi lebih kuat di akhir-akhir waktu ini ya, mungkin yang sudah pakai TOEI ataupun teman-teman yang baru pengen nyoba, kabar baiknya adalah coba cek di Instagram TOEI, insya Allah itu ada pengumuman ta'aruf gratis. Jadi teman-teman semua bisa untuk trial daftar di Ta'aruf Online Indonesia, tulis CV terbaiknya, karena kalau CV-nya nggak sesuai syarat ditolak, dan itu makan waktu. Mending tulis langsung jadi bagus biar langsung di-approve. Nah, nanti teman-teman di waktu event nanti bisa mengirim 2 CV di 2 hari, jadi ada 4 CV gratis yang bisa dikirim sesuai dengan calon yang teman-teman harapkan sesuai dengan kriteria seperti itu. Dan yang kedua adalah buat teman-teman yang tertarik dengan materi Mas Bagas, tadi ada beberapa materi yang sebenarnya baru kulit namun dibahas lengkap di bukunya ya. Bukunya tadi namanya Remake judulnya ya. Itu ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman semua juga bisa dapatkan bukunya. Kemudian juga Mas Bagas ini juga sering ngisi kelas. Ya, sering ada kelas juga ya Mas Bagas ya. Jadi buat teman-teman, saya pribadi juga merekomendasikan. Nah, kalau misalnya mau belajar, insya Allah dari Mas Bagas juga luar biasa, referensinya juga jelas, dan insya Allah sesuai dengan value kita sebagai seorang muslim. Jadi nanti lebih enak ikhtiarnya gitu untuk memperbaiki diri. So itu yang dapat kami sampaikan, dan sekaligus semoga menjadi info yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami dari Ta'aruf Online Indonesia mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Bagas yang sudah meluangkan waktu dan membersamai Bestoy sekalian, dan buat teman-teman yang fokus dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman punya insight yang bermanfaat malam hari ini, boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Karena ternyata banyak Mas Bagas yang nikah itu justru karena taunya dari temennya gitu. Karena lihat postingan, lihat repost story. Nah, biasa jadi itu dari peluang amal teman-teman semua gitu. Boleh tag Mas Bagas, tag Ta'aruf Online Indonesia, insya Allah kita repost gitu. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wa anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu di live berikutnya. Mas Bagas, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat beristirahat dan selamat menikmati long weekend ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya.